Berita seputar kriminal tindak pidana pencurian. 363. Selamat menyaksikan para pemirsa CNTV. Telah terjadi aksi pencurian di salah satu ruko yang ditinggal pemilik dalam keadaan kosong tanpa penghuni. Ruko 2 pintu yang dirubah menjadi 1 pintu tersebut merupakan milik atas nama Emir. Ruko tersebut berada di lingkungan 1 Kelurahan Pulau Brayan Darat 2 Kecamatan Medan Timur, Kota Madia, Medan, Sumatera Utara. Menurut keterangan Kepala Lingkungan IKA, aksi pencurian itu sendiri diketahui warga masyarakat lingkungan 1 sekitar pukul 3.55 WIB, yang mana pada setiap malamnya warga saya selalu melakukan jaga malam ronda secara bergiliran. Dan pada malam kejadian itu, para warga yang sedang melakukan ronda jaga malam melakukan keliling lingkungan sesuai jadwal. Sekira pada pukul 3.55, para warga yang sedang melakukan ronda keliling lingkungan mendengar suara yang mencurigakan dari dalam ruko, yang mana ruko tersebut diketahui dalam keadaan kosong, dan ruko tersebut telah dikontrak oleh pihak Telkomsel. Di bagian atas ruko 2 pintu itu dipenuhi dengan perangkat alat-alat Telkomsel seperti tower dan alat-alat Telkomsel lainnya. Selanjutnya para petugas ronda mengamati situasi areal dari arah bunyi suara tersebut. Melalui pengamatan yang cukup lama dan pengintaian, diketahui ternyata ada aksi pencurian yang dilakukan oleh M. Lantas para petugas ronda yang mengetahui hal itu berusaha menghubungi warga lainnya untuk melakukan pengepungan dan penangkapan. Setelah berhasil ditangkap, warga lantas dilakukan interogasi terhadap diri pelaku pencuri M. Dan pelaku mengakui atas aksinya itu. Tersangka M pelaku pencurian tersebut berhasil melarikan diri dari kerumunan warga pada saat bersamaan dilakukannya interogasi. Ucap Ika Kepling. Kompol Adi Suwiknyo Kasat Bimas Polres Deli Serdang, yang rumahnya tidak berada jauh dari lokasi kejadian perkara, TKP, langsung segera meluncur turun ke lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan dan melakukan penyisiran, karena menurut keterangan pelaku 363 yang berhasil diinterogasi, bahwa dirinya tidak melakukan aksi pencurian itu dengan seorang diri, namun bersama 1 orang rekan lainnya, yang masih berada di dalam ruko. Ujar pencuri M, saat dilakukan penyisiran ke dalam ruko. Sesuai keterangan pencuri M, ternyata semua yang dijelaskan M tidak benar adanya. Kawannya yang dia sebutkan tadi tidak ada di dalam ruko. Dan hal itu ternyata merupakan siasat M pencuri, yang dengan sengaja untuk mengalihkan perhatian warga terhadap dirinya, agar dirinya bisa lolos melarikan diri dari sandraan warga. Lebih lanjut Kompol Adi Suwiknyo Kasat Bimas Deli Serdang dalam penjelasan dan pendapatnya, perlu adanya penanganan serius tentang bicara Kamtipmas Lingkungan. Hal itu memang sangat-sangat perlu untuk digalakkan. Kejadian ini merupakan salah satu bentuk dari keberhasilan Kepala Lingkungan 1 Kelurahan Pulau Brayan Darat 2, IKA, dalam menggalang membentuk Siskampling di lingkungannya. Saya selaku warga masyarakat lingkungan 1 Kelurahan Pulau Brayan Darat 1 Kecamatan Medan Timur yang sekaligus merupakan anggota dari Kepolisian Polres Deli Serdang bidang Bimas, yang berhubungan langsung dengan masyarakat, cukup mendukung penuh aktivitas warga lingkungan 1 Kelurahan Pulau Brayan Darat 2. Dalam hal penerapan Siskamling, saya juga sudah sedikit sampaikan kepada Bu Kepling IKA, dan para warga masyarakat lingkungan 1, untuk dapat terus meningkatkan penerapan ronda jaga malamnya, agar lingkungan kita bisa tetap kondusif serta terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan kita, siapa lagi? Ujar tanda pangkat 2 Bunga Melati, Kompol Adi Suwiknyo dalam penjelasannya. Dengan siapa Pak? Dengan Kompol Adi Suwiknyo Kasat Bimas Deli Serdang. Kasat Bimas Deli Serdang Pak. Ini ada apa ini Pak? Ada persoalan apa ini? Oh, ini ditemukan masyarakat rumah ini dibongkar orang, tidak masalah mencuri. Jadi sudah ditangkap sebagian oleh masyarakat lepas. Dia tersangka lepas. Jadi kita datang kemarin kebetulan rumah kita berdekatan. Setelah dicek di dalam ini ternyata memang usaha toko ini kosong. Sebenarnya kalau boleh tahu Pak, kita ini bangunan apa ini Pak? Ini bangunan adalah usaha Telkomsel. Telkomsel Pak. Jadi Telkomsel ini yang punya dari luar, itu habis kontrak, maka dikosongkan. Jadi targetnya tower saya rasa Pak ya? Iya, target tower. Terus begini Pak, katanya pelakunya ada ketemu 1, dapat? Cuman di tempat masyarakat karena mungkin
Ini pengelola dusun ikut juga Pak turun kemarin ya? Pengelola lingkungan. Pengelola lingkungan tadi juga. Ya dari bawah sudah kita arahkan kepada begini kejadiannya dulu. Dia bilang kita harus aktifkan Poskamling sebagaimana POM Swakarsanya itu dalam Perpol 04. Jadi sesuatu wilayah yang tidak ada Poskamlingnya, saya kira itu rawan dengan keamanan. Kalau memang sudah ada asetnya besar, dia harus menyiapkan dulu penjaganya. Setidak-tidaknya dia sekat-sekat orang niat jahat itu berkurang. Kalau sudah ada yang menjaga, tapi kalau tidak ada menjaga, ya risikonya seperti ini. Tapi ini alhamdulillah di sini kebetulan kosong pula rumahnya. Kalau tadi ini ada berisi, sudah hilanglah barang-barang di dalam ini. Jadi dari sejak kapan masyarakat berkumpul tadi Pak? Oh, dari malam dengan kasusnya dari jam 3:30 mau subuh tadi. Subuh, jadi berkembangnya baru sekarang. Begitu Pak. Makanya pun berarti kebetulan ini tadi ada libur, kalau libur artinya ya kegiatan bisa saya menyambangi masyarakat. Kasat Bimas Polres Deli Serdang dengan Bapak siapa Pak? Adisu, Kompol Adisu. Kompol Adisu. Terima kasih. Reporter Cakrawala Nusantara Zufrizal melaporkan dari tempat kejadian perkara, Pulau Brayan Darat 2, Kota Madia, Medan, Sumatera Utara. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa kembali.